rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang berada di sekitar kita makin mudah berada pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi, sehingga setiap saat pun kita bisa rasakan, kita bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, serta sadar bahwa sekarang pun kita sebenarnya sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan sudah nonton video-video yang lain. Terima kasih sekali juga buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun makin mudah teringat kembali, termotivasi lagi untuk selalu berada pada kesadaran jiwa tenang setiap saat, sehingga makin banyak orang-orang di sekitar kita ini yang bisa tenang. Akhirnya sekitar kita pun atau bahkan nantinya alam semesta ini menjadi lebih tenang, damai, lebih menyenangkan untuk ditinggali. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang baru saja saya dapatkan. Kebetulan saya dengan istri tadi pagi itu sedang usaha. Saya membantu pekerjaan istri lah, membantu bisnisnya. Jadi kita sedang mengejar kliennya istri ini untuk dapatkan sebuah deal pada sebuah project. Katakanlah project A. Kita kejar project A ini maksimal banget dari beberapa hari yang lalu. Maksimal kita kejar, taunya tadi pagi, siang deh, setelah maksimal sekali kita kejar, daya serta upaya kita arahkan ke sana, ke si A ini, tiba-tiba yang menghasilkan, yang jadi malah si B. Ketawa sekali. Sekaligus tentunya pasti syukur yang dalam lah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, alam semesta, serta rekan-rekan, teman-teman yang sudah berdoa dan membantu. Yang dikejar A, yang menghasilkan B. Ya begitulah namanya orang usaha ya. Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Kita ini nggak pernah tahu usahanya ke arah A kok yang menghasilkan B. Ya wes lah. Alhamdulillah selalu begitu. Memang yang harus saya pribadi dan istri itu
fokuskan adalah bagaimana prosesnya, bagaimana usaha kita dalam mengejar, bisa dibilang rezeki atau barokah lah. Tapi kita berdua, saya dan istri, selalu saling mengingatkan satu sama yang lain bahwa boleh kita berusaha secara maksimal, lahir batin, pikiran, jiwa, kita arahkan ke pekerjaan tersebut. Tapi ingat-ingat bahwa hasilnya itu terserah Tuhan lewat semestanya deh. Mau arahnya, mau dari mana, kita biarkan mengalir. Kita biarkan Tuhan serta semestanya ini yang paling tahu mau ngasih kita rezeki dari arah mana. Yang jelas tugas kita adalah berusaha. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya, istri saya, dan siapa tahu juga ini menjadi pengingat buat Sobat RTD bahwa seringkali logika kita ini memang bilang bahwa usahanya di sini, hasilnya di sana. Kok kayaknya jadi sia-sia nih usaha di arah ini. Itu kata logika. Logika ini juga perlu diajari. 1-2 kali boleh dia bilang begitu. 3-4 kali, 5 kali harus kita ingatkan. Harus kita ajarkan si logika ini bahwa usaha boleh, maksimal boleh di sini. Kita harapkan secara konsisten bahwa usaha kita ini akan menghasilkan di sini boleh. Tapi juga kita harus ingat bahwa Tuhannya kan bukan kita. Jadi terserah Tuhan itu lewat semestanya mau memberi kita rezeki lewat mana. Yang penting kita usaha. Yang penting kita usaha di arah ini, di jalan ini. Nanti bisa aja hasilnya itu lewat yang sana-sana itu. Yang jelas kita kan selalu berusaha kan. Kita biarkan Tuhan serta semestanya, wakil-wakilnya, inilah yang akan mengirim rezeki kepada kita. Itu selalu harus diingat-ingat terus. Kalau saya pribadi juga begitu. Sudah usaha maksimal di sini, usaha hasilnya dari arah sana. Yang harus diingat itu bahwa setiap usaha itu harus maksimal, optimal. Jangan setengah-setengah. Tapi juga harus bijaksana. Nah, ini dia nih. Makin lama kita ini dianugerahi kebijaksanaan. Setelah rutin masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita semua berdoa bahwa
kita dikaruniai usaha kita dalam relaksasi energi itu dikaruniai sebuah kondisi bahwa kita bisa masuk pada lapisan jiwa yang lebih dalam dibandingkan jiwa tenang. Apa itu? Jiwa bijak. Karena dengan kebijaksanaan kita bisa lebih dalam masuk pada ketenangan. Dengan kebijaksanaan kita lebih bisa mengontrol segala tindakan kita. Ada tindakan yang yang harus dilakukan tidak hanya pada ketenangan, tapi juga pada kebijaksanaan. Dan saya juga baru sadar bahwa jiwa bijak itulah yang membuat ketenangan itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, nggak hanya sebentar. Dan itu kendalinya ada di jiwa bijak tadi. Ketenangan mungkin bisa jadi lebih instan kita dapatkan, ya bukan instan begitu saja lah ya. Kita pasti tahu bahwa itu ada prosesnya, cuman prosesnya beyond our logic, jauh di luar logika kita. Atau mungkin ada detail-detail teknis kecil yang tidak bisa kita pahami dan terlewat oleh kita. Itu di luar logika kita. Itu di luar teknis-teknis yang sudah kita lakukan. Dan bisa jadi dengan kebijaksanaan apa yang terlewat itu tadi bisa kita dapatkan, bisa kita ingat-ingat kembali. Setelah jiwa tenang masih ada jiwa bijak. Kalau ingin ketenangannya berlangsung lebih lama, ternyata harus masuk ke jiwa bijaksana. Oke, saya doakan agar kita semua nggak hanya bisa tenang, tapi juga mulai bisa bijaksana. Dalam setiap kondisi yang kita hadapi, ini nggak begitu saja kita dapatkan. Banyak sobat RTD yang ternyata setelah lama melakukan relaksasi energi, setelah beberapa kali bisa mengamati apapun yang ada dalam dirinya, baik itu pikiran, perasaan, ataupun lapisan kesadaran, lapisan diri palsu yang sudah mulai bisa diamati, itu bisa mulai meracik, harus bertindak dengan kondisi apa, bisa menggunakan amarahnya sebagai sebuah motivasi atau sering disebut sebagai semangat. Bisa menggunakan egonya juga, walaupun bukan dikendalikan loh ya. Bisa menggunakan, berarti kita yang menggunakan si ego, amarah, serta keinginan. Nah ini ternyata sudah mulai masuk ke dalam zona lapisan jiwa bijaksana. Selamat ya. You do a great job. You do a good job. Not only good, but I think it's great. It's beyond good. So I will call it great. Whatever itulah
apapun itu. Kok gelap sekali ya? Apapun itu, ya memang gelap sih. It's beyond my eyes. Without light, I cannot see everything. Ya gitulah ya, nggak bisa dideskripsikan. Dan saya juga baru sadar ternyata itu adalah kebijaksanaan. Selamat buat yang sudah mulai bisa mencicipi. Ingat-ingat Sobat RTD ya, boleh aja kita mengira bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, semaksimal apapun usaha kita saat ini, nggak apa-apa kalau rezekinya lewat sana, bukan lewat jalan yang ini. Yang penting itu maksimal, yang penting optimal. Dan semua dilakukan dalam ketenangan. Alhamdulillah kalau sudah mulai bisa masuk kepada bijaksana. Selamat ya. Dan jangan lupa juga selalu maksimal optimal dalam setiap kondisi, dalam setiap hal yang sedang dikerjakan. Saya sering menyemangati grup-grup yang saya berikan semangat. Saya bertindak sebagai tim huri penyemangatnya bahwa ayo maksimal dengan usahanya, ayo optimalkan apapun yang kalian bisa, selalu jaga tenangnya agar semangatnya bisa selalu ada pada tiap tahapan yang sedang dikerjakan. Dan yakinlah bahwa rezekinya akan muncul dari segala arah. Ini untuk membuat selalu optimal maksimal dan membuka peluang juga bagi mereka bahwa rezekinya bisa datang dari mana aja, bukan hanya dari proses yang sedang dikerjakan ini, bukan, tapi dari mana aja. Memang sih ini jadi kadang-kadang ada yang tanya, loh nanti kalau berarti yang kita kerjakan sekarang belum tentu menghasilkan rezeki, itu kok kayaknya menurunkan level semangat gitu ya. Jadi ekspektasinya bisa turun. Itu karena tidak terbiasa dengan pola yang seperti ini. Coba dibiasakan logikanya. Dan yakinlah bahwa rezeki itu akan bisa datang. Rezeki dalam bentuk yang kita harapkan. Baik itu rezeki ilmu, rezeki kesehatan, rezeki ketenangan, rezeki uang, seperti apa yang kita butuhkan, akan berdatangan dari segala arah. Kasih tahu logika. Ini tuh kita sedang masuk ke zona yang mungkin kamu tidak suka, karena ini zona yang tidak bisa dipikirkan, tidak ada batasannya di luar logika. Sabar ya, tenang ya logika ya,
kalem. Aku tetap butuh kamu. Sini aku peluk. Nah, sini ngopi bareng yuk. Gitu. Logikanya dikasih tahu bahwa ini di luar batasannya dia. Bahwa kita sedang membuka sebesar mungkin pintu peluang, sehingga yang masuk pun jadi besar, luas. Akhirnya batasan-batasan logika jadi mulai bisa kita atasi. Gitu aja deh videonya. Hujannya deras banget nih. Saya lagi mau jemput Akasa. Kebetulan nggak sama istri, tadi istri udah saya antar pulang kembali ke habitatnya di antara pakaian-pakaian, batik-batik, serta laporan-laporan pegawai-pegawainya mau masak apa, mau jualan apa. Dan kalau tidak ada maminya, kalau tidak ada istriku, aku dan Akasa bisa hujan-hujanan. Kebetulan ini hujan. Gitu aja ya Sobat RTD. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih juga udah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, biar RTD Channel makin berkembang. Saya minta maaf kalau ada banyak salah kata, salah ucap dalam video-video saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Kumat.